revitalisasi Stadion Agus Salim misalnya, supaya Stadion Agus Salim nanti berstandar FIFA. Dan rumputnya nggak usah dirame-ramein nanti. Ya, Gak usah diganti-ganti ya, rumputnya Pak. yang bagus aja lah udah. Nggak usah panggil tukang rumput KW-KW ya. Lalu yang tidak kalah penting, Karena Pak Anies juga udah sering ke Padang, Sumatera Barat khususnya. Sudah hampir dalam 2 tahun ini, sudah 4 kali. Dan sekiranya, kalau Bapak jadi presiden, konkretnya aja deh. Kita Sumatera Barat ini dapat apa sih, Pak? Ya, orang Minang kan pengen tahu juga nih, apa nih Pak? Kita yang dibangun apa sih Pak sebenarnya? Ini kan kita mendesak Anies nih, kita harus desak dong. Semangat? ya boleh. Itu TV-nya turun dikit dong. Boleh, biar saya bisa yang baca di sebelah pertanyaan sudut juga. kiri. Bukan TV yang berdirinya, geser. Nah, jadi saya bisa baca Panitia pertanyaan. boleh dibantu? Jika Bapak Berapa? jadi presiden, Ibu boleh geser dikit, Bu. Nah, Ibunya baca, kitanya ketutupan. Izin Bu, ya. Oke. Seru. Nah, jika apa yang Bapak lakukan untuk membangun Sumatera Barat? Ini saya kasih konteksnya dulu sebelum saya jawab soal Sumatera Barat. Kami menyiapkan visi misi untuk Indonesia bukan saja berbasis kepada bidang, tapi juga berbasis wilayah. Dan satu-satunya pasangan yang menyusun rencana dengan 2 dimensi itu. Satu bidang. Bidang itu artinya apa? Bidang ekonomi apa, pendidikan apa, kesehatan apa, kemudian untuk transportasi apa. Itu namanya bidang. Ada rencananya. Lalu yang kedua, wilayah. Untuk Sumatera apa, Jawa apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa. Dengan prinsip tidak semua tempat memiliki kebutuhan yang sama. Tiap tempat beda-beda kebutuhannya. Dan kita sudah terlalu lama menyusun tanpa memperhitungkan Sumatera butuhnya apa, Sulawesi butuhnya apa. Seakan-akan satu urusan sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Kita harus berhenti menerapkan Indonesia seragam di semua wilayah. Oke? Tiap wilayah beda-beda. Nah, dengan perspektif itulah maka kita menyusun tiap wilayah beda-beda. Begitu juga dengan di kawasan Sumatera Barat. Jadi disusun berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di Sumatera Barat. Jangan disusun berdasarkan kemudahan bagi pemerintah pusat. Harus dibuat berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di sini. Jadi kami melihat beberapa hal yang ini bisa berkembang. Tapi ini salah satu yang kita bahas. Pertama adalah reaktivasi jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat. Sehingga, karena ini salah satu wilayah dengan jaringan kereta api yang paling luas di Sumatera. Tapi kenapa mati? Padahal begitu ada kereta api, untuk transportasi bisa, untuk wisata bisa. Betul tidak? Betul. Harganya murah. Insya Allah akan menjadi lebih murah, lebih efisien, aman, nyaman. Jadi kami ingin hidupkan kembali. Bahkan catatan kami ini Naras sampai Sungai Limpau, jalur ini sudah mati hampir sahabat. Insya Allah ini kita hidupkan kembali jalurnya. Sawalunto Solo, lalu Sawalunto Batu Tabal ya, Tabal dan seluruh jaringannya. Jadi insya Allah reaktivasi jalur kereta api. Dan ini akan menjadi unik. Karena jalur Sawah Lunto kalau tidak salah itu sudah masuk di dalam catatan UNESCO, betul ya? UNESCO. Jadi bayangkan betapa daya tariknya. Ranah Minang ini dahsyat, kekuatannya itu minimal 2. 1 culture, 2 nature. Dahsyat tuh. Begitu ada kereta api nanti nature akan terlihat, culture jelas. Culture-nya lihat di mana? Begitu lihat orangnya, tahu ini adalah adab budaya yang luhur dan tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan jalan nasional. Jalan-jalan di sini saya dengar banyak yang rusak. Betul ya? Oke, itu perbaikan jalan supaya nanti warga mobilitasnya lebih nyaman. Dan yang tidak kalah penting, untuk kegiatan usaha bisa menjadi lebih baik. Bayangkan kalau punya peternakan telur jalannya rusak. Ayo tuh, habis telurnya di jalan tuh. Betul nggak tuh? Iya, peternak telur tuh paling takut sama apa? Itu dia, jalan rusak. Udah dia merawat ayamnya baik-baik, pecahnya di mana? Jalan. Kemudian insya Allah kita akan melakukan revitalisasi Pasar Serikat Batu Sangkar.
Itu kita akan kerjakan. Dan kita insya Allah akan, bila dimungkinkan, kita ingin kerjakan apa? Menjadikan Sumatera Barat salah satu tempat embarkasi haji untuk berangkat ke Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting, kami ini di Jakarta udah bikin stadion. Kira-kira bermanfaat tidak kalau di sini ada stadion baru? Nah, kita ingin bangun stadion berstandar FIFA di Sumatera Barat. Mungkin kita bisa revitalisasi Stadion Agus Salim misalnya, supaya Stadion Agus Salim nanti berstandar FIFA. Dan rumputnya nggak usah dirame-ramein nanti. Ya, Gak usah diganti-ganti ya, Pak. Bagus aja lah udah. Nggak usah panggil tukang rumput KW-KW ya. Lalu yang tidak kalah penting, ini sudah kami kerjakan ketika kami bertugas di Jakarta, yaitu kontrak farming. Kita memiliki kerjasama waktu itu dengan Solo, di mana kita membeli produk hasil pertanian, khususnya beras atau padi, untuk kemudian kita beli di Jakarta. Insya Allah kita akan lakukan kontrak farming dengan lebih banyak wilayah di Sumatera Barat. Oke, siap. Terima kasih, Pak Anies. Oke, Pak Anies, rasanya cukup karena banyak juga ternyata apa yang mau diberikan ke Sumatera Barat ya, Bapak Ibu udah uni semuanya. Dan mungkin ini bisa menjadi acuan kita, bisa menjadi satu pegangan kita untuk dapat memilih Pak Anies di kedepannya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu Pak Anies. Itu adalah akhir dari segmen pertama. Kita lanjut ke segmen kedua, di mana segmen kedua ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari media sosial yang sudah ditampung oleh panitia. Dan mungkin nanti kita pertegas menjawabnya tetap di 2 menit ya Pak Anies. Siap, kita lanjut ke segmen kedua, yaitu Jawab Nis. Oke, kembali lagi kita di segmen 2 Jawab Nis, yang dimana kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dari media sosial ke Pak Anies Baswedan. Tapi sebelum itu Pak, masih semangat kan Pak? Masih semangat terus. Mau joget dulu Pak? Apa santai aja? Nggak usah ya? Oh nggak usah. Ini mau joget dulu apa nggak usah nih? Gimana? Jangan, oh jangan. Jangan ya Bapak Ibu ya nih. Saya minta nih Bu, nggak boleh nih. Nggak boleh. Biar semangat udah uni, enggak ya? Enggak ya? Kalau bisa dialog kenapa harus joget? Oke, Pak Anies, kita lanjutkan berarti berdialog. Berarti Pak Anies menolak untuk joget bersama kita. Kita lanjutkan berarti untuk berdialog bersama Pak Anies Baswedan di sesi kedua. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini beberapa pertanyaannya kita tampung dan kita kurasi. Yang pertama Pak, akhir-akhir ini ada video beredar yang menyatakan bahwa bansos atau bantuan sosial dan BLT dari negara diklaim atas nama pribadi untuk kepentingan politik. Sebagai Pak Anies, kira-kira pendapatnya apa tuh Pak mengenai kasus itu? 2 menit untuk menjawab, silakan Pak Anies. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim, lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang. Samping Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira etis tidak? Tidak etis. Tidak etis. Dan itu salah. Karena itulah kita harus luruskan. Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang. Dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Karena itu menurut saya ini harus diluruskan. Dan kami mau tegaskan, ke depan memang akan perubahan pada bansos itu. Kita akan ubah bansos. Dari bansos menjadi bansos plus. Dari apa? Bansos jadi bansos plus.
Bansos Plus. Ditambahkan, kemudian ada pembekalan supaya punya pelatihan, dan ada fasilitas-fasilitas untuk bisa dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Gitu kira-kira ya. Oke, siap. Pas waktunya untuk menjawab. Oke, jadi Pak Anies ini bisa menjawab pertanyaan dengan durasi yang ditentukan. Dan terbukti dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu, dari disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke